Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, terus kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan berbagai manfaat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, kulsub pagi ini mengenai tawakal, baik secara umum maupun ini tawakal untuk bisa menghadapi musibah. Pernahkah kita berpikir atau sudah mempersiapkan jika suatu saat terkena musibah? Nggak usah dijawab, Pak. Tapi kalau mau ada yang jawab, silakan. Pernahkah kita berpikir atau sudah melakukan suatu perbuatan untuk menghadapi musibah? Karena musibah ini, Pak, pasti akan selalu menghampiri, entah itu kepada kita semua orang muslim atau kepada orang lain non muslim, kepada orang yang baik, orang yang buruk, ya, kepada siapa saja. Makanya sebisa mungkin kita untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi suatu kejadian atau musibah yang sesuai dengan syariat. Jadi dihadapinya dengan apa yang dituntunkan oleh agama kita. Nah, setelah kemarin beberapa pekan lalu saya ngomongin masalah berprasangka baik kepada Allah, kemudian ada sabar, ada istirja dan curhat kepada Allah, lalu apa itu, kasab dan ikhtiar, ya, itu semua adalah dalam rangka sebenarnya untuk menghadapi musibah, Pak. Jadi kita sebenarnya perlu untuk mengantisipasi. Bagaimana mengantisipasi musibah ini? Yaitu di saat sebelum datang, ya, sebelum musibah itu datang, itu kita bisa mengantisipasi dengan cara menguatkan akidah kita. Jadi akidah itu dikuatkan dulu, dipupuk dulu agar bisa menghadapi suatu kejadian atau musibah. Sebab kalau tidak, nanti ketika kena musibah bisa lepas itu akidahnya, Pak. Bisa rusak akidahnya. Contoh misalnya gini, Pak. Kalau kira-kira kehilangan motor, ngadunya kemana, Pak? Ya, RT, polisi. Ya, dalam tatanan agama kita ngadunya kepada Allah. Tapi ada orang yang ketika kehilangan dia ngadunya ke dukun. Nah, ini yang membuat akidah rusak, Pak. Jadi sebelum datang musibah, kita siapkan dulu akidah kita supaya kokoh, kuat, tidak gampang terkena sesuatu yang mudarat itu. Nah, kemudian cara mengantisipasi saat musibah datang. Nah, ini ada beberapa langkah, Pak. Yaitu bisa seperti tadi, bisa menerima takdir, sabar,
ikhtiar, kasab dan lain sebagainya. Nah, yang belum saya sampaikan yaitu mengenai tawakal ini, Pak. Tawakal kepada Allah. Tawakal artinya adalah mewakilkan. Kemarin sudah disinggung sama Pak Haji Anto ya, mengenai tawakal, bahwa ketika seseorang itu berusaha semaksimal mungkin, lalu endingnya diserahkan kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah. Tawakal ini adalah perbuatan hati dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Kalau nggak beriman nggak bisa, Pak. Jadi yang bisa tawakal hanya orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ditutup dengan tawakal. Jadi orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Nah, menghadapi saat musibah datang, itu yang pertama apa kira-kira, Pak, Ibu? Begitu datang musibah, apa yang kita hadapi pertama? Istighfar, ya. Ya boleh saja, Pak. Tadi saya sampaikan di sini sabar dulu, Pak. Karena sabar itu adalah tamparan pertama ya ketika mendapat ujian atau musibah. Nah, ini kita nanti banyak membuka Al-Quran ini, Pak. Kita buka dulu suratnya, surat Al-Ankabut ayat 58 dan 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waladina amanu wa amilus solihati lanubawwi annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nikma ajrul amilin. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik bagi orang, balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Siapa itu? Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Itulah upahnya tadi, apa? Surga. Jadi orang yang sabar dan tawakal akan ditempatkan di surga. Itu yang pertama. Jadi menghadapi saat musibah datang. Yang kedua, musibah itu kan bisa positif, bisa negatif. Orang ketika mendapat musibah yang berbentuk negatif, nah ini dituntunkan dalam Al-Quran, dia akan mengatakan ini adalah takdir Allah ya. Tapi kebanyakan orang biasanya bilang apa, Pak? Apes ini, wah apes nih, sial nih, Pak. Padahal Quran menuntunkan, mengucapkan atau berkata ini takdir Allah. Kita buka At-Taubah 51, Pak. Surat 9 ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibanna illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Nggak akan menimpa kami kalau sudah ditetapkan Allah. Artinya kalau kita ditimpa sesuatu, Allah sudah menetapkan. Berarti itu takdir. Jadi kalau kena musibah yang sifatnya negatif, kita ucapkan ini takdir Allah atau ketetapan Allah. Kalau yang positif gimana, Pak?
Kalau yang positif, kena musibah yang positif, misalnya apa Bina? Dapat rezeki nomplok itu ya, tiba-tiba ada rezeki banyak. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Quran memberikan petunjuk yaitu dengan mengucapkan karena ini pertolongan Allah. Ali Imran 160 Pak. Ali Imran 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyansurkumullah. Ya, iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyahdulkum faman dalladhi yang surukum min ba'dihi wa alallahi fal yatawakkalil mu'minun. Jika Allah menolongmu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tapi jika Allah membiarkan kamu tidak menolong, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal. Ya. Jadi kalau mendapat musibah, ulama mengatakan ini, kalau yang sifatnya negatif itu berkata ini karena ketetapan Allah atau takdir Allah. Jika mendapatkan musibah yang positif, kan dapat tiba-tiba dapat rezeki nomplok, itu juga musibah Pak, dalam bentuk ujian. Itu mungkin banyak menyenangkan kan, itu positif ya. Maka berkata ini adalah pertolongan Allah. Nah, coba kita cek Pak sekarang Pak. Ada sebagian orang yang kalau mendapatkan nikmat, keuntungan besar, biasanya mengatakan apa Pak? Iya, ini adalah kepintaran saya nih. Wajarlah saya sekolah tinggi, mahal, ya. Wajar saja. Saya kerja pagi, kepala di kaki, kaki di kepala. Ya. Kadang suka gitu ya Pak ya. Iya. Ya, kita buka Az-Zumar ayat 49 Pak. Az-Zumar 39 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza massal insanu dzurru da'ana. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Nah, ini bagus, menyeru Allah ya. Artinya curhat sama Allah. Tapi summa idza khawalnahu nikmatam minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnah ya. Walakinna aksarahum la ya'lamun. Kemudian apabila kami berikan nikmat kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian ya. Wal hiya fitnah, sebenarnya itu ujian, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sebagaimana contoh zaman dulu Pak, siapa? Qarun diberi harta yang banyak, tapi dia menafikan Allah, bahwa dia mengatakan ini adalah berkat apa? Kepintaranku. Ya, kita buka dulu Al-Qasas ayat 78 Pak. Al-Qasas 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asaddu minhu quwwatan wa aksaru jam'a wala yus'alu an dunubihimul mujrimun. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidaklah dia tahu
bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya. Jadi sebelum Qarun tuh ada umat yang sudah diberikan harta yang melimpah, Pak. Tapi sama Allah dibinasakan karena dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah. Artinya menafikan Allah bahwa semua harta yang ia dapat adalah karena ilmunya. Ya. Nah, kedua keterangan itu, Pak, Quran tadi yang positif maupun negatif itu dirangkum oleh Imam Abu Qasim dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, ya. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa tawakal bertempat di dalam hati. Ya, sama ya. Tadi saya katakan adalah perbuatan hati. Dan usaha lahiriah tidaklah merusak sifat tawakal dalam hati selama seorang hamba meyakini bahwa takdir datang dari sisi Allah. Apabila suatu perkara terasa sulit, nah ini mendapat musibah yang negatif, maka hal tersebut diyakini datang dari takdir Allah. Ya. Dia mengatakan takdir Allah. Dan apabila suatu perkara selaras dengan keinginannya, maka hal tersebut diyakini datang dari pertolongan Allah. Ya. Jadi kutipan pembukaan tadi sama dengan perkataan Imam Abu Qasim. Ya. Lalu kemudian, kenapa kita harus tawakal kepada Allah? Kenapa, Pak, kira-kira? Kenapa kita mesti tawakal kepada Allah? Kenapa, Bu? Biar tenang. Iya, betul, biar tenang. Karena kondisi manusia berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah. Itu membuat seseorang diperintahkan untuk tawakal. Ya. Kita buka surat Asy-Syura ayat 12, surat 42. Surat 42 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu maqalidus samawati wal ard. Yabsudur rizqa liman yasa'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah sungguh Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi semua rezeki adalah milik Allah. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki untuk memberikan kelapangan, dan Allah menghendaki kepada siapa yang Ia sempitkan. Ya. Karena semua milik Allah, maka tentunya kita tahu ini milik Allah, tentunya kita harus menyembah dan tawakal hanya kepada Allah. Ini dikatakan dalam surat Hud ayat 123, ayat terakhir. Surat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa illahi turja'ul umur. Kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Allah, fa'budhu, sembahlah Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Ya. Dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi sekecil apapun, kalau kita menyembah dan bertawakal kepada Allah, perbuatan kita akan senantiasa mendapatkan apresiasi dari Allah. Jadi jangan khawatir. Setiap perbuatan apapun itu, ya.
Nah, selain kondisi manusia yang berbeda-beda yang menyebabkan orang itu bertawakal, juga ada yang menyebabkan karena manusia atau makhluk Allah ini ada yang bisa makan sendiri, ada yang tidak. Jadi ada yang bisa makan sendiri, ada yang tidak. Dan Allah bertanggung jawab dengan kondisi makhluknya semuanya itu. Ya. Semua Allah yang ngurusin, tapi Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki untuk bisa makan sendiri, dan ada yang tidak bisa makan sendiri. Kita buka Al-Ankabut ayat 60, surat 29 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri, tapi Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Berapa banyak ya makhluk yang bergerak bernyawa yang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri, tapi Allah tetap jamin rezeki makhluknya semua. Semua, tidak ada yang terkecuali, Pak. Semua, bahkan ikan di laut di paling dalam pun Allah kasih rezeki. Semut-semut di lubang kecil Allah kasih rezeki. Kita buka surat Hud ayat 6, Pak. Ini membuktikan bahwa Allah bertanggung jawab kepada makhluknya. Hud surat 11 ayat 6. Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semua dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Mau disimpan dimanapun Allah mengetahui. Mau disimpan di lemari besi yang berlapis-lapis pun Allah akan mengetahui, ya. Dan ketika Allah buka, nah baru orang sadar. Jadi kedua ayat tadi, Pak, itu menjadi kunci tawakal. Sebagaimana burung yang di pagi hari keluar dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang, ya. Ini digambarkan dalam sebuah hadis. Dari Umar bin Khattab, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberikan rezeki seperti burung yang diberikan rezeki. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang sore dalam keadaan perut kenyang. Hadis Tirmizi dan Ibnu Majah, ya. Padahal dia mencari rezeki itu dengan berbagai usaha, berbagai ikhtiar, Pak. Makanya dengan kesabaran dan usaha ini menjadikan orang akan bertawakal kepada Allah. Ini berkaitan dengan kasab dan ikhtiar yang kemarin itu, Pak. Ini sebenarnya kita kan ada usaha. Kita disuruh tawakal dulu atau usaha dulu, Pak? Usaha dulu, ya. Usaha dulu baru tawakal, ya. Sebagaimana dulu ada kisah sahabat yang datang dari jauh naik kuda lalu mampir ke masjid. Di situ ada Rasulullah, lalu dibiarkan kuda itu lalu
sahabat itu masuk masjid mau mengerjakan sholat, lalu ditanya oleh Nabi, wahai fulan, ikatlah kudamu. Ya, disuruh ikat dulu. Apa jawab fulan? Saya bertawakal kepada Allah. Nah, maka Nabi menjawab, tawakal itu tidak begitu. Kamu ikat dulu kudamu, baru kamu bertawakal. Jadi usaha dulu, baru bertawakal. Dari Anas bin Malik dia berkata, ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, aku ikat untaku lalu aku bertawakal, atau aku lepas dia lalu aku bertawakal? Lalu beliau menjawab, ikatlah lalu bertawakallah. Hadis riwayat Tirmizi. Ya. Jadi usaha dulu baru tawakal. Jangan sampai kita nggak tawakal, karena tawakal ini ciri orang yang dicintai Allah. Salah satu ciri yang dicintai Allah adalah orang yang bertawakal. Ali Imran ayat 159. Ali Imran 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzon ghalidul qalbi lang faddu min khaulika fa'fu anhum wastaghfiru lahum wasawirhum fil amri. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu fa'fu anhum, maafkanlah mereka, dan fastaghfir lahum, mohonkanlah ampun kepada mereka. Faida aramta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, apabila engkau telah membulatkan tekad, berazam, membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya, jadi tawakal adalah salah satu sifat yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau sudah tawakal, tenang Pak. Tenang ya Bu ya, Ibu tadi ada bilang tenang gitu kalau udah tawakal nih. Karena Allah akan mencukupkan. Ya kalau udah dicintai udah tenang. Allah akan mencukupkan walaupun kelihatannya dalam diri kita itu sulit, sempit gitu. Tapi ada jalan keluar ya, sehingga Allah mencukupkan keperluan-keperluan kita. Tapi ini harus yakin Pak. Kita buka surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Ayat 2-nya yang terakhir itu. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Ya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, wa may yatakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, Allah akan mencukupkan. Ya. Jadi ada 3 kuncinya tadi. Takwa menghasilkan jalan keluar, kemudian tawakal mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka, dan mencukupkan segala kebutuhan. Tapi syaratnya takwa dan tawakal. Sulit apa berat ini Pak? Ya. Ya, tapi itulah yang harus kita lakukan Pak. Karena jika hidup ini merasa sempit, punya utang, pintu rezeki seolah-olah tertutup, kerja di sono nggak bisa, kerja di sini nggak bisa. Ini Allah sudah kasih tahu kuncinya Pak. Ya, menurut ulama ini
1400 tahun lalu Allah sudah memberikan solusinya, yaitu dengan ayat yang disebut 1000 dinar. Pernah dengar Pak? Ya? Pernah ya Bu ya? Iya, ya itu tadi ya, At-Tolak tadi 23 tadi, 2 dan 3 tadi. Jadi ayat 1000 dinar. Jadi bukan karena isinya nyebutin angka 1000, tapi karena keberkahannya itu menyamai 1000 dinar. 1 dinar sekarang berapa? Taruhlah 5000 gram ya, 5000 gram. Nah kalau 1000 5 kilo berarti ya. Emas sekarang berapa? Tinggal kalikan aja itu. Jadi ayat tadi turun berkaitan ketika kisah Auf bin Malik al-Asja'i ketika anaknya ditawan musuh. Nah, Auf ini datang kepada Rasulullah sedangkan dia dalam keadaan miskin sehingga tidak bisa menebus anaknya yang ditawan oleh musuh. Nah, dia mengunjungi Nabi, minta nasihat kepada Nabi. Ya Rasulullah, anak saya ditahan, sedangkan saya tidak punya harta untuk menebusnya. Bagaimana pendapatmu? Maka Nabi bersabda, 1, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Dan aku perintahkan kepadamu untuk senantiasa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini kunci Pak. Nah maka singkat kata ketika Auf bin Malik itu pulang bersama istrinya, dia senantiasa berzikir, meyakini bahwa tawakal itu merupakan solusi. Tiba-tiba anaknya datang membawa banyak sekali kambing Pak. Nah dikatakan di kisahnya itu ada 100 ekor kambing dari hasil rampasan perang. Karena musuhnya lengah waktu dia ditawan itu, musuhnya lengah, lalu dia bisa lepas dan malah bisa membunuh musuhnya, lalu membawa rampasan perang itu berupa 100 ekor kambing. Nah ayat ini turun, asbabul nuzulnya itu tadi Pak. Allah kasih jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, walaupun ini statusnya hasan. Jadi kalau jalan buntu, jangan nyari pintunya Pak, tapi nyari apa Pak? Nyari Allah sebagai pemilik pintu. Caranya gimana? Berdoa, banyak berdoa, minta kepada Allah ya. Di antara doanya yang berkaitan dengan rezeki tadi yaitu doa meminta jalan keluar dan rezeki. Dikatakan oleh ulama ini doa yang maksur, makna dari At-Tolak ayat 3. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu. Warzuqni min haitsu la ahtasib. Dan berilah aku rezeki dari arah yang tidak aku sangka. Ini doa ya. Doa kedua itu ada di At-Taubah ayat 29. Hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia Tuhan ars yang agung. Nah, ketika kesulitan ada lagi doanya, Pak. Ya. Ini dalam riwayat Ibnu Hibban, hadisnya sahih dan ini sudah masyhur. Dikatakan oleh Nabi SAW, berdoalah ketika dalam keadaan sulit.
yaitu doanya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali telah Engkau jadikan mudah, sedangkan yang susah bisa Engkau jadikan mudah. Jadi supaya kita dimudahkan, itu kita banyak berdoa kepada Allah, minta supaya segala urusan kita menjadi mudah. Ini kuncinya tadi cuma dua, yaitu takwa dan tawakal. Allah janji kasih jalan keluar, rezeki yang tidak disangka dan dicukupkan. Nah, jangan ragu dengan ayat ini, Pak. Insya Allah semua urusan beres kalau kita yakin. Yang penting kita berusaha untuk tawakal, yakin. Sebab kalau sudah bisa begini, kita nggak akan diganggu oleh setan, Pak. Setan nggak berpengaruh kepada orang-orang yang tawakal dan takwa ini. Nah, ini diinformasikan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 99. Ya. Surat ke-16 ayat 99. Innahu laisa lahu sultanun alal ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Enggak pengaruh tuh, asal bertawakal ya. Nah, supaya tidak tergoda dengan setan, ini ada penguatnya juga, Pak, yaitu ketika kita keluar dari rumah, doa ya, supaya tidak tergoda oleh setan. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seorang keluar dari rumahnya lalu membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, ya, apa yang dikatakan? Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Lalu dikatakan kepadanya saat itu, ini setan berkata, kamu telah diberi petunjuk, telah dicukupkan dan telah dipelihara. Karena itu setan-setan menjauh darinya. Kemudian setan yang lain berkata, bagaimana keadaanmu dengan laki-laki yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dipelihara? Ya, maka setan tidak akan bisa mengganggu. Maka ini doa yang dari kecil kita udah diajarkan, sebisa mungkin kita dawamkan. Setiap kita keluar rumah baca ini, Pak, insya Allah beres, Pak ya. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud ya. Jadi itulah beberapa mengenai tawakal secara umum maupun tawakal dalam menghadapi musibah. Mudah-mudahan itu aja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang pertanyaan atau tambahan? Cukup, Pak Anies? Kalau tawakal itu dasarnya kan ikhlas ya, Pak? Iya, tentu, Pak. Iya. Menjadi syaratnya ya semua kan karena Allah. Iya. Iya. Artinya kita berserah diri kepada Allah sebagai pemilik kekuasaan. Betul, Pak. Kembali kepada Allah. Betul, ya. Kita serahkan kepada Allah segala urusan. Karena akhirnya ya Allah lah yang akan menentukan. Tapi kewajiban kita hanya usaha saja, berdoa, usaha kasab. Jangan kebalik, Pak. Usaha itu kasab, ikhtiar itu pilihan. Ya. Dan bertanya, bagaimana kita berdoa kepada Allah? Maaf, ini pribadi saya yang siapa?
kadang-kadang kita berdoa itu justru di dalam doa itu Allah tuh sesuatu yang bukan pengasih penyayang. Ya Allah berikanlah saya rezeki ya. Iya. Ya, berikanlah harta yang banyak, berikanlah suami atau istri yang cantik. Itu kan berharap. Iya. Ya Allah itu kasih penyayang. Dalam berdoa saya menghilangkan mangsa itu. Bahwa itu maha besar Allah, pasti dia berikan saya makan. Jadi berdoa seperti Nabi Ayub, dia sakit. Iya. Ya Allah saya sakit, Engkau maha pengasih penyayang. Titik. Iya. Nggak minta sembuh. Nggak minta sembuhkan saya seperti semula. Iya. Nggak begitu. Jadi memang jangan sampai dalam doa itu kita membawa wasilah ada kekuatan lain, Allah itu menjadi tidak dipercaya. Iya. Itu Betul. yang saya masih belajar bagaimana cara Allah itu tidak ada duanya gitu loh. Iya. Kadang-kadang kita wasilah seperti tadi pun atau itu Iya. oke lah kita udah paham lah itu. Iya. Tapi ada hal yang kecil-kecil dalam ibadah ternyata kita keesaan Allah itu menjadi samar gitu. Itu yang agak Iya. hati kita dalam Iya. doa, dalam perilaku. Ya, jadi saya contoh Nabi Ayub aja dia tidak pernah terjadi. Dan dia yakin, tapi dia lapor aja. Iya. Saya kekurangan nih, saya pengen punya utang, Engkau mah pengasih penyayang. Iya. Ya udah selesai. Memang ada doa-doa itu ya untuk segera melunasi utang juga ada. Maka doa yang terbaik yaitu seperti yang pernah saya sampaikan, doa dari Quran atau hadis saja. Iya. Itu yang paling aman itu. Ya, waalaikumsalam. Apa menanggapi pertanyaan Pak Firman? Ya. Bagaimana dengan pernyataan bahwa kita itu nggak bisa minta apa saja sama Allah, mintalah gitu. Iya. Itu jadi gimana ya kalau di satu sisi kita yang berserah yakin bahwa Allah pasti memberi, tapi di satu sisi lain kita diminta untuk meminta sama Allah. Iya. Apapun. Gimana? Saya kadang-kadang suka bingung apakah kita berserah saja atau memang harus minta dengan jelas atau dengan detail misalnya gitu. Karena Allah bilang minta apapun bahkan Rasul bilang garam pun kita diminta. Garam pun kita mintanya sama Allah. Iya. Itu Pak. Iya. Jadi betul Bu, kita mengadu semuanya kepada Allah. Bahkan sandal putus aja kita mengadu kepada Allah. Artinya bahwa semua yang kita rasakan, yang kita perlukan, kita hanya mengadu kepada Allah. Minta apa saja kepada Allah tuh, minta apa saja. Tapi yang terbaik yang kita minta itu yang ditentukan oleh syariat. Seperti saat sempit sulit tadi Allahumma sahlan nanti. Ya. Kalau Allah mudahkan ya tidak ada yang sulit. Masalahnya kadang-kadang kita itu kan nggak yakin kapan ini akan diberikan gitu. Padahal kita harusnya yakin bahwa Allah yang mencukupkan. Itu Kuncinya di sini, Pak. saat kita berdoa minta Ya, dan itu tidak dapat, akhirnya kita kan ya, ada orang salah itu makanya tadi doa itu jadi melapor aja. iya, Jadi kita udah secara ikhlas kita sudah lapor dalam. iya. Nanti doa itu kan dimaksud dari itu tadi kan doa itu kan suatu penjabaran apa yang kita minta. Kita bisa menjabarkan apa saja kita minta. bisa mau detail sedetail apapun boleh, nggak salah. Iya, Ada kepuasan kita dalam Iya. soal kalau memberikan tidak urusan Allah. Tapi Iya. kita cuma minta kita jabarkan apa yang kita Iya. minta. makanya curhat hanya kepada Allah. Ya, minggu lalu kan, pekan lalu kan curhat hanya kepada Allah. Kita minta detail kepada Allah, silahkan. Mau minta rezeki, mengadu aja kepada Allah. Kalau Allah tempat mengadu, Allah tempat bergantung, Allahus Somad. Semua kita adukan kepada Allah. Ya. Dirinci nggak apa-apa Bu.
keperluannya ini nggak apa-apa dirinci, silakan. Allah Maha tahu kok. Iya, nggak apa-apa. Iya, iya. Pokoknya kalau sama Allah curhat apa sajalah itu. Insya Allah nggak bakal kecewa udah. Cuman masalahnya kan kita nggak tahu kapan turunnya, kapan dikabulkan doa itu. Kita nggak tahu. Itu tadi berserah diri, tawakal ya Bu ya. Yang penting ini ya, ketika berdoa itu syaratnya terpenuhi. Jangan ada zat atau makanan yang haram yang kita pakai atau kita makan. Itu aja Pak. Kalau ada yang setitik ada yang haram, pasti nggak akan dikabulkan. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jangan ada zat yang haram di dalam tubuh kita. Ya. Iya, ya memang itu syariat, bukan saya, bukan karangan saya, itu dari Nabi. Ya, ya, ya Pak Bani. Ketika rezeki itu sudah ditentukan setiap orangnya. Iya, iya. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika rezeki itu ditentukan. Perlu nggak sih manusia itu saling mendahului, saling sikap menyikut? Iya. Dalam mencari rezeki memang kita diwajibkan untuk usaha Pak, tapi usaha dengan cara yang baik ya, yang ditentukan oleh syariat ini. Jangan sampai kita mencari rezeki, berusaha tapi dengan cara menzolimi orang lain, itu ya nggak boleh ya. Jadi harus cari cara yang terbaik, yang halal, yang thoyyib, yang baik itu Pak. Itu ya Pak Bani ya. Jangan sampai kita sikut-sikutan kayak gitu ya. Tentu itu ada sesuatu yang kurang baik ya, yang tidak baik, yang mengakibatkan kalau seperti itu nanti jatuhnya bisa haram Pak rezeki yang didapat nih. Nah ini yang bahaya di sini. Ada rezeki yang haram masuk ke keluarga kita aja, itu sama saja menambah bara api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi cari rezeki yang halal dan baik ya. Baik, kita udah jam 6 ya, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.